Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat siang Bilaf. Happy weekend with Happy Lova. Kita berjumpa lagi dalam live Instagram bersama Happy Lova, dan teman sharing kita siang ini adalah Kak Nikmah Solihah. Nah, siang ini Kak Nikmah ini akan berbagi ya dengan kita semua di sini tentang bisnis jaringan. Nah, mungkin teman-teman Bilaf di sini udah asing ya dengan bisnis jaringan, atau mungkin sebagian ada yang masih asing ya dengan bisnis jaringan. Nanti kita bisa tanya-tanya langsung nih ke Kak Nikmah ya, bisnis jaringan itu apa sih, bedanya dengan bisnis-bisnis yang lain itu apa, dan gimana sih cara menjalankannya gitu. Nanti kita langsung tanya langsung ya ke Kak Nikmah. Oke, langsung saja ya kita sapa Kak Nikmah. Ya, gimana nih kabarnya? Nah, oh ya, Kak Nikmah ini adik tingkat dulu ya waktu kuliah, jadi saya manggilnya adik aja ya. Ya. Boleh ya? Nah, Dek, gimana? Boleh. Nih, Dek? Ya, gimana nih, Dek? Kabarnya di sana? Ya, udah lama ya kita semua. Ya. Ini suaraku kedengeran. Kedengeran jelas. Aman. Ya. Sehat ya, Dek, di sana? Alhamdulillah sehat semua. Gimana, Mbak Galuh? Sehat semua? Alhamdulillah di sini juga sehat. Mungkin ini sih, Dek, apa namanya? Mungkin sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh ya, Dek, tentang bisnis jaringan, mungkin teman-teman kita di sini pengen tahu nih aktivitasnya Adek nih. Kenalan dulu. Terus apa itu yang sudah bergabung ya? Benar. Ini ada Kak Vicky, ada Kak Yoyo. Oke. Kak Yoyo itu teman-temanku dulu waktu satu kampus, satu jurusan, satu kelas malah. Oh gitu. Oke, selamat bergabung Kak Yoyo. Oke. Teman-teman bilang di sini mungkin pengen tahu nih, Dek, aktivitasnya Dek Nikmah sekarang ini apa nih? Sebelum kita ngobrol ya tentang bisnis jaringan sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Solihah, bisa dipanggil Nikmah. Nah, dulu ceritanya itu kok bisa kenal Mbak Galuh tuh kayaknya pas di kampus itu ya, Mbak ya. Kita kenal, sering-sering siapa gitu, sering bareng di situ. Terus nggak taunya kan pada lulus semua, jadi nggak tahu. Terus kok kemarin japri kok pengen tahu bisnis jaringan itu. Nah, sebelumnya bisnis jaringanku itu dimulai dari waktu aku semester 6 kalau nggak 7 dulu akunya itu. Nah, itu. Oh, iya. Kalau ya, masih kuliah juga. Kalau sekarang aktivitasnya kalau sekarang ya biasa ibu rumah tangga. Kalau pagi kan sama anak-anak itu menyiapkan, anak-anakku semua kan sudah sekolah semua, jadi sampai pokoknya dari bangun tidur itu terkait sama anak-anak sampai jam berapa ya, setengah 8 mungkin, jam 8 lah baru bisa keluar dari sekolah. Aku dari sekolahnya yang di RA keluar, terus aktivitas kayak ke pasar, kayak kadang menyiapkan orderan yang dari produk HNI itu, pengiriman siang itu. Nah gitu. Iya. Terus kalau yang siang saya maksud itu clue-nya di bisnis HNI, yang bisnis jaringan itu yang di HNI ya. Itu kalau lainnya yang kemarin kan ada di namaku itu ada ownernya Oleh Haji. Nah, Oleh Haji itu ya biasanya aku gimana ya, kayak orang minta yang ini, misalnya pengen kurma yang ini, yang model ini, aku siap melayani. Biasanya yang pesennya itu kurma, coklat Arab, sama air zam-zam. Nah, itu bukan bisnis jaringan, kalau itu beda lagi. Itu aku ke lebih ke agennya aja sih kalau yang itu. Iya, oke. Berarti ini aktivitasnya Dek Nikmah ini selain berbisnis juga ibu rumah tangga juga ya, Dek ya? Iya, ibu rumah tangga.
Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, oke. Lanjut, Dek. Tadi awal mula berbisnis katanya tadi semester 6 semester 7 ya, Dek ya? Ya, kalau nggak salah, kalau bulan bulan 3 ini berarti Maret itu kan masuk semester ganjil ya, Mbak? Kalau nggak salah semester 7 aku dulu. Semester 7 ya. Dan itu bisnisnya ini, Dek. Apa? Kapan tuh, Dek? Bisnis pertamanya, Dek? Apa, Mbak? Bisnis pertamanya apa tuh? Bisnis pertamanya. Dulu kan mulainya semester 6 semester 7 mulai bisnis katanya kita kuliah. Nah, itu tuh ya iya itu Mbak, tapi kalau sebelum-sebelumnya kan iya, sebelum-sebelumnya kan itu pulsa, tapi pulsa nggak begitu aku bangga masih gimana ya, nggak begitu kelihatan. Kalau paling yo cuma transaksi beli pulsa gitu kan, nggak sampai jualan voucher, jualan HP kan, itu enggak kan, nggak kelihatan kalau maksudnya, nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan sekarang yang di HNI itu. oh gitu. Iya, iya. Kenapa sih Dek dulu kayak tertarik berbisnis gitu? Kan maksudnya itu masih kayak masa-masa kuliah ya, masa-masa kuliah kayak ya mestinya kalau mahasiswa kayaknya sudah ini ya sibuk dengan kuliahnya kayak gitu. Atau bisa anak kuliah tuh sukanya berorganisasi. Nah, ini malah kepikirannya berbisnis tuh kenapa, Dek? Apa tuh yang bikin tertarik untuk berbisnis tuh? Awalnya kalau berbisnis di HNI itu, pertama itu saya suka produknya itu pada yang itu mengandung produk-produk sunnah, kayak mengandung madu. Nah itu kan sudah dinaskan kan, itu diperintahkan sama Rasulullah kalau kalau mau berobat itu pakai madu. Terus saya kan dulu awalnya kan sering sakit, jadi pakai kimia, yuk maksudnya. terus terus nggak kuat, dadaku itu nggak kuat. Terus ketemulah terapi bekam sama dulu namanya HPAI ya, HPAI. Terus saya pakai itu mm, mendalami tentang sebelum sebelum aku mengenal sistemnya itu saya lebih suka ke herbalisnya. Nah, herbalisnya itu kan aku misalnya sakit kayak gini, sakit emah, kok minum obat katakanlah Magavit. Nah, kenapa kok gak sembuh-sembuh? Nah, itu berarti perlu herbal-herbal kayak colon cleansing. Nah, itu lebih mengikuti itu awalnya. Habis itu banyak yang order ke saya waktu di kampus itu banyak yang order ke saya, terus mau ACC naik level ke stokis. Nah, itu pihak pihak orang tua kan belum setuju, soalnya kan itu waktu mau KKN, aku mau KKN dulu, mau KKN habis itu ngurusi skripsi, jadi kan malah ribet banget, jadi sempat sempat terhenti, maksudnya itu ya tetap tetap jualan tapi terhenti. Nah habis itu aku lulus, nah sebelumnya itu ketemunya jodoh ya di situ, terus habis itu nikah sama ayahnya anak-anak itu di situ, terus mengembangkan bareng di situ sampai sekarang. Oke, oke. Berarti ini bisnis HNI-nya ini dimulai dari karena butuh ya, Dek ya, karena butuh dengan produknya. Awalnya karena butuh butuh dengan produknya terus cocok gitu ya, Dek. Iya. Lebih Iya, ke cocok hijrah ya. Iya. Iya benar. Jadi kok cocok produknya kok bagus. Ya udah deh sekalian jualan gitu kali ya, Dek. harganya juga piye yo, ramah di kantong kan, belinya kan nggak satu paket, boleh ecer. Kalau kalau misalnya susu itu kan satu pak itu sebenarnya sudah ecer, tapi mau lebih diecer lagi juga bisa kan, jadi menyesuaikan di kantong. Tuh aku sukanya di situ. Terus mengandung komposisi sunnah kayak habas sauda kan, ada madu, zaitun, nah itu Iya, buah tin iya, iya. ada. Iya, iya. Ini ya, Dek ya, memang kalau jualan produk yang produknya kita suka itu memang
rasanya tuh beda deh ya, feel-nya tuh beda gitu deh ya, dibanding jualan produk yang ya cuma asal jual aja, bukan produk yang kita suka kayak gitu. Gitu nggak sih dek rasanya? Iya kan, kita kan juga merasakan dan bisa mendeskripsikan manfaat satu produk itu dan bisa menduplikasi. Terus kan pada intinya kalau di HNI bisnisnya kan PCA kan, pakai, cerita, dan ajak. Nah kita kan pakai, misalnya pakai minyak zaitun. Untuk apa sih minyak zaitun itu? Untuk eh, kan gini musimnya musim apa itu? Bediding itu panas. Siang tuh panas terus dingin terus jadi yang ke kulit itu malah kayak melodok gitu loh. Nah itu terus sering-sering diolesi itu. Kalau nggak mau pakai skincare-nya HNI, minimal pakai zaitun. Nah zaitun bisa untuk diminum juga Pak, bisa untuk kolesterol gitu. Aku dulu sukanya Iya. dari zaitun. Sebenarnya sih awalnya dari zaitun sama madu dulu. Terus merembet aku suka produknya yang tentang wanita. Kan ada kan. Nah itu. Iya. Berarti ini deh ya, di bisnisnya adik ini, adik menjadi kita sebagai penjualnya, menjadi orang pertama yang merasakan manfaat dari produk yang kita jual gitu deh ya. Ya. Iya, iya, iya. Nah, terus tadi adik kan sharing tuh ya, kalau teman-temannya adik ternyata banyak tuh yang ikutan beli seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Adik memperkenalkan ke teman-temannya adik, kok mereka sampai akhirnya beli banyak produk HN itu dari adik seperti itu. Apakah teman-temannya adik itu sebelumnya udah kenal HNI atau benar-benar belum kenal terus adik yang memperkenalkan kayak gitu? Belum belum pernah kenal sama sekali. Nah, dulu itu di kampus kan pernah ada yang mengadakan HN pelatihan mengupas tentang herbalisnya. Jadi mereka itu tahu dari situ. Misalnya mereka itu butuh imunitas, butuh madu. Lah itu dia tahu, terus jadinya pesen. Dulu itu kenalnya sukanya teman-teman itu madu extra food, madu cair buah, terus pasta gigi, minyak herbal sinergi. Jadi kan nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang produknya kan komplit banget. Mulai dari mie itu kan ada skincare ada gitu. Iya, Tahunya iya, iya. dari apa namanya? Seminar kadang dia taunya dari katalognya HNI kan, gabung HNI kan ada dapat katalog yang 30 ribuan itu, dapat katalog kayak gini. Iya, iya. Jadi berarti yang memperkenalkan HNI ke teman-teman itu memang adik ya. Berarti sebelumnya teman-temannya adik itu benar-benar belum tahu tentang HNI, terus adik memperkenalkan gitu ya ke mereka tentang HNI gitu ya. Bukan Mbak, itu mentor saya. Di atasnya saya tuh ada mengadain acara. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, iya. Oke, oke. Oh, berarti mentornya ya, Dek? Mentornya adik ngadain acara seperti seminar tadi itu juga ya? Termasuk seminar tadi itu ya? Iya. Nah, Iya. adik yang men-sharingkan gitu ya ke teman-teman kalau itu loh ada seminar seperti itu, adik yang ngajakin untuk ikut seminarnya gitu deh ya. Gitu enggak? Enggak Mbak, yang ngajakin itu ya mentorku. Jadi aku diajak juga. Dulu kan nggak kenal sama teman-teman itu dari pendidikan IPA. Jadi aku dari akuntansi sendiri. Itu dari situ. Oh ya, mentornya adik itu berarti mahasiswa juga ya? Iya, anak Iya, IPA juga. iya, oke, oke. Iya, masih ngeproses. Oh, oh ya, kok ini ya ngajak bisa mentornya adik langsung bisa ini ya ngajakin mahasiswa ya gitu. Masih loading. Oh, ternyata mahasiswa juga ya. Makanya mudah ini men-sharingkan ke teman-teman mahasiswa juga ya. Berarti memang bisa dibilang ini ya Dek ya, apa namanya, marketingnya itu memang dari mulut ke mulut Dek ya, terus ngadain seminar seperti itu Dek ya. Iya. Sebenarnya itu juga sama kinerjanya kalau sekarang itu mengadain seminar. Kalau dulu waktu pandemi
adanya cuma di Zoom ya kayak gini Zoom tapi orangnya banyak kan. Nah itu tapi kurang efektif kalau nggak ketemu langsung. Jadi kalau ketemu langsung itu bisa sharing-sharing kenapa kok naik turun, kenapa kok diajak ada yang muntaber, mundur tanpa berita, itu. Iya. Nah, oke. Jadi berarti HNI ini termasuk bisnis jaringan, Adik, karena tadi kan kita temanya bisnis jaringan ya. Ini. Karena mungkin sebagian teman-teman di sini, teman-teman Bilaf di sini juga masih belum terlalu familiar ya dengan bisnis jaringan, atau kalaupun familiar mungkin mereka juga belum tahu juga tuh ya, Adik, ya bedanya dengan bisnis biasa. Nah, mungkin Adik bisa share tuh bisnis jaringan itu gimana sih? Apakah cara menjalankannya sama seperti itu dengan bisnis yang lain? Kalau di HNI ini menurut penjelasanku aja ya, nggak usah manut Dek baca buku. Kalau di HNI bisnis jaringannya itu memang syariah. Jadi kalau menjalankan, misalnya aku HNI, terus Mbak Galuh juga HNI juga. Misalkan Mbak Galuh itu mentor saya, jadi di atasnya aku, terus aku di bawahnya. Nah, misalnya Mbak Galuh nggak tupo, itu juga nggak dapat bonus. Nah, itu yang bedanya yang syariah sama yang multi level lainnya, itu kalau yang atasnya bisa sukses sendiri dengan nggak tahu lah lainnya apa. Lek sing HNI itu misalnya yang bawahnya tupo, yang atasnya enggak, yang dapat ya yang itu yang melakukan target penjualan, nah gitu. Iya, oke. Mungkin ini deh, mungkin bisa dijelaskan, masih belum ini deh, masih bisa dijelaskan lagi tentang bisnis jaringannya sendiri. Jadi bisnis jaringan tuh tadi katanya ada mentor, ada orang di bawahnya, itu gimana sih, Dek? Kalau jaringan, berbicara dengan jaringan, ya kan ada mentor itu yang ngajak kita atau yang membina kita atau coach kita lah. Nah, mentor di atas gitu. Nah, mereka itu mengajak satu orang, dua orang sampai katakanlah 6 lah. Kita ngambil cluenya 6 aja. 6 dari misalkan suami, anak, ibu, bapak, saudara, terus saudaranya lagi. Nah, itu 6 ditoto. Habis itu bawahnya lagi diiseni, dikasih downline. Nah, dikasih downline sebanyak 10, misalkan 10 dibagi rata, nanti di jalurnya si suami, anak, itu bawahnya lagi 10. Nah itu. Nah, cara kerjanya tadi kan apa, PCA kan, pakai cerita aja. Jadi setiap orang yang di bawahnya kita itu harus sudah PCA, pakai, kan memakai dulu. Terus ceritakan apa yang mereka dapatkan manfaat dari produk tersebut. Terus ajaklah si teman-temannya lagi ditata. Kadang gini, kalau yang menata bukannya mereka, biasanya si mentornya itu, oh dia lebih dekat ke suami saya, berarti temannya suami saya, jadi ditaruh di bawahnya gitu. Berlangsungnya kan 6. Nah, bagaimana bisa membina mereka itu? Caranya membina, diadakan acara hebat. Hebat tuh kepanjangannya, kalau nggak salah, intinya itu merekrut yang belum naik peringkat manajer, yang masih baru-baru itu di acara hebat. Habis itu acara ngebos itu biasanya road to manager. Jadi sebelum mereka naik level ke apa itu manajernya itu secara instan dalam 1 bulan bisa ditempuh dengan poin 1.200 poin. Kalau yang
Yang apa itu? Yang lambat tanpa batas unlimited itu 3.000 poin. Nah, poin itu didapat dari mana? Ya kita jualan produknya itu. Kita menjual atau memakai. Misalnya produknya susu kambing. Susu kambing itu poinnya ada 20 poin maksudnya, 20 poin. Terus mau beli lagi atau jualan lagi apa kayak kopi itu 25 yang besar itu. Nah, itu diakumulasikan dalam jangka 1 bulan. Jadilah membentuk timnya DNI. Oke. Jadi bisnis jaringan itu ini ada ya, dimulai dari satu orang yang tadi bernama leader gitu ya, Dek ya. Kemudian leader ini ngajak beberapa orang, 6 orang tadi ya, Dek ya, untuk ikut jualan juga. Ya, untuk ikut jualan juga gitu ya, Mbak. Ngulang nih ya, ini biar lebih jelas. Terus satu orang tadi yang katanya mentor ngajak 6 orang untuk jualan juga. Kemudian 6 orang ini juga ngajak orang lain juga untuk jualan juga gitu deh ya. Tiap orang ini juga ngajak orang-orang lain juga. Satu orang ngajak 6 orang, yang satu orang ngajak 6 orang gitu terus. Gitu enggak sih, Dek, bisnis jaringan itu? Iya kan, enggak cuma ngajak aja, harus ya dipakai kan biar dapat poin itu tadi. Nah, iya benar, iya itu maksudnya, iya itu maksudnya ngajak terus ikut jualan gitu deh maksudnya. Apa produknya? Iya benar, ngajak jualan dan kemudian ini ya dimentorin gitu, dikasih tahu step-step cara jualannya gitu ya. Iya. Terus 1 bulan itu, nah tadi kan bilang bahas poin kan. Nah, poin itu didapat dari mana? Poin targetnya itu minimal kalau pasmu ini banget itu 100 poin nggak apa-apa. Sebenarnya itu nggak apa-apa sih, cuma produk 20 poin itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau menekuni di bisnisnya itu targetnya 200 poin. 200 poin itu budget uang 600.000. Kalau yang sudah level director sampai SM kalau nggak salah, senior manager sampai eksekutif director itu 600 poin. 600 poin itu kisaran uang 1.800.000 kalau nggak salah. Nah, itu nggak dipakai sendiri, jadi dijual juga. Iya, berarti memang bisnis jaringan ini lebih tersistem ya, Dik ya. Kalau dari ceritanya Adik ya, karena kan maksudnya kan dari satu mentor terus nanti ngajakin 6 orang. Nah, dari 6 orang ini nanti kan bisa jadi mentor ke orang-orang berikutnya gitu kan, Dek ya kan, karena ngajakin orang lain juga seperti itu gitu seterusnya. Dan tadi juga disebutkan juga ini ya, cara apa ini juga didampingi juga cara jualannya, difasilitasi juga dengan agenda seminar seperti itu ya, Dek. Berarti memang lebih tersistem gitu, Dek ya, untuk bisnis jaringan ini ya, Dek ya. Bisnis jaringan HN ini ya yang lagi Adik jalankan ini, Dek ya. Iya. Ada dan ketika ngajakin orang itu juga ya orangnya itu perlu jual juga gitu, jadi perlu order produknya kemudian dijual gitu ya, Dek ya. Iya, kalau nggak ada biasanya kan ada yang mau bawa dulu. Kalau di agensi saya, di toko saya kadang ada yang pinjam dulu Mbak, nanti misalnya ada yang jadi beli, kalau beli tak bayar, kalau nggak jadi kan dikembalikan, ada garansinya kalau nggak besoknya, sore atau besoknya gitu. Kalau mau pinjam. Iya, Dek. Berarti ini, Dek ya, untuk produknya sendiri itu bisa stok, bisa juga ada stok ya. Untuk produk ini sendiri ini bisa, kalau ada modalnya bisa stok, kalau ada modalnya boleh tidak stok gitu ya, Dek. Kalau ada modal langsung stokis aja. Stokisnya itu 5 juta, bebas milih barang, atau yang new branding promo 7.500.000 itu. Nanti kalau ACC stokis, nah itu dapat webnya, dapat kayak toko, aplikasi tokonya itu namanya HSIS Mobile itu. Iya.
Iya, dan ini deh ya mungkin produk-produk HNI sendiri ini juga harganya itu bisa dijual dengan harga yang sama deh ya. Maksudnya misalnya dari orang pertama tadi, dari mentor tadi, terus ke orang-orang berikutnya yang di bawahnya itu tetap bisa menjual dengan harga yang sama deh ya, sampai ke bawah-bawahnya gitu deh ya. Sama kalau harga agen dari BC, dari gudang BC, agensi center, distributor center, terus stock center sampai ke pelanggan itu tetap. Cuma yang membedakan itu adalah presentase dari poin tersebut sama presentasenya toko. Nah, itu yang membedakan di situ. Iya, berarti ini komisi ya. Maksudnya karena bisa menjual dengan harga yang sama, berarti lebih ke komisi nanti dapatnya deh ya. Dan dari poin tadi itu ya komisinya dapatnya ya. Ya, dari poin. Nah, katakanlah biaya iklan lah. Biaya iklannya itu dikasihkan ke yang loyal itu tadi, yang loyal sama produknya HNI, bukan bukan dipakaikan dikasihkan ke yang mengiklan, bukan bukan nyewa iklan-iklannya ke artis gitu enggak. Jadi yang iklan itu ya kita sendiri, kita jadi bintang iklannya tersebut. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, eh Ade pernah ngalami kendala nggak sih, Dek, selama menjalankan bisnis HNI ini? Apanya? Suka dukanya atau gimana? Ya, ya kendala boleh deh, kendala suka duka boleh deh, boleh, boleh. Ketika menjalankan bisnis HNI, karena udah kan lumayan lama deh ya, cukup lama sih, karena dari semester 6 kan ya. Sekarang udah berapa tahun tuh? Dari mulai semester 6 sampai sekarang udah lama banget kan, kan pasti ada banyak pengalaman yang juga pasti ada naik turunnya, ada kendala-kendalanya, itu boleh dong Dek diceritain. Kalau dari ini pengalaman dari agensi center kami juga sih. Dari toko saya sendiri, bukan dari siapa-siapa ya. Ini ada yang HNI yang nonton ini. Bu Sri Ernawati. Ya, Selamat siang Bu selamat Sri. siang Kak Sri. Ada Bu ini siapa ini Mbak? Mbak Fitriah Dwinda. Temannya sama nih Mbak siapa namanya? Iya, Mbak Fitri. Mbak Iva. Iya, Mbak Fitri. Oh Mbak Iva, ya Noli sampai anakku. Ada di Istiqomah kayak Istiqomah itu loh. Yang Iya, ada Isti. nah itu. Ada Cak Hambali. Cak Hambali apa? Oh, bukan bukan. Cuma di tag aja. Nah, cerita-cerita. Ceritanya gimana ya? Dulu kan kayak kendalanya itu pertama di kaitan modal. Dulu kan di ACC ke naik ke level distributor center. Nah, pada saat itu aku kan masih 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 baru nikah. Nah, terkendala modal. Jadi terus pinjem di bank. Nah, ternyata dalam jangka waktunya itu sudah habis dan nggak ada modal. Modalnya cuma ngepres gitu loh. Terakhir terakhir pinjem di BRI ya, BRI habis itu dapat pinjaman dari bukan pinjem sih, ada saudara itu nitip uang ke aku. Jadi dikembangkan di produk HNI itu sampai sekarang ya, alhamdulillah kan nggak terkait tentang riba bank itu suka dukanya dulu itu. Terus ada lagi suka duka itu, kadang itu ada sih orang gitu gini, alah produknya nganu, kadang ada yang bilang gini, produknya gak cocok. Padahal dia itu minumnya tuh nggak semua, kadang tuh ada yang dikembalikan. Jadi aku kok merasa ya Allah, kok kayak gini. Coba kalau kamu tuh belinya di apotek atau di rumah sakit apa masa kayak gitu mesti dimarahin sama yang jual. Terus ya udah itu suka dukanya dulu gitu. Terus apa lagi ya, terus sampai ada yang beli tapi nggak bawa uang, terus nggak bayar itu juga ada. Tapi dulu Mbak, itu sebelum kapan yo, maksudnya kayak menurutku sebelum zamannya COVID, apa zamannya COVID itu loh, lama. Kalau kalau yang sekarang misalnya ini waktunya gayanya gini nek nake
pun ada sudah ada uangnya intinya gitu ya bisa diambil atau ditransfer ke rekening ini gitu ke rekeningnya suami saya. Nah itu yang megang agensi center kan suami saya. Terus kalau yang di stock center yang level stock center ki saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu bareng-bareng sih. Tokonya kan satu besar kayak apotek. Dek rumahku sambil. Aku kan sekarang dek udah nawu. Jadi nggak bisa disepil produknya di belakang nggak ada. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Udah banyak banget ya, Dek ya, pengalaman-pengalaman ini selama pengalaman-pengalaman yang enggak ngenakin gitu, Dek ya. Selama menjalankan bisnis. Semoga Oke, aja itu bisa belajar. ya, itu yang penting jadi pelajaran tuh yang penting ya, Dek. Iya, pelajaran Ah, hidup. iya benar. Benar-benar. Dan memang harus banget itu, Dek. Memang saya harus banget kita mengalami kendala, ngalamin pengalaman-pengalaman seperti itu karena kalau kita tidak ngalamin kayak gitu kan kita jadi tidak belajar ya. Pelajaran hidup tadi itu katanya. Ya, Jadi tidak belajar. Iya, benar. nggak melulu Ah, dapat gaji aja. iya, iya. Nah, menurut Adik nih ya, modal utama menjalankan bisnis jaringan itu apa sih, Dek? Modal utamanya menurut Adik? Apakah harus ada modal, harus ada uang, atau apa tuh menurut Adik modal Bukan, utama menjalankan bisnis jaringan? bukan. Sebenarnya itu kemauan kita. Sebenarnya aku sendiri itu gini dulu kan nggak ada uang toh, masa mau mau agen mau apa mau jualan itu kan juga ada dulu waktu ya kita masih kuliah itu kan uang uang segini harus bisa untuk segini hari gitu kan. Nah aku biasanya itu ngambil kan itu ada stok dulu di Graha itu ada dek mentorku ada. Terus tak posting kadang tuh posting oh mbak aku pesen satu oh tak ambil kadang diambil nih gitu diambil dek kontrakan gitu. Sebenarnya itu semua berawal dari kemauan kita sendiri dan keuletan kita kalau mau oh aku mau berbisnis ini dan semua itu berawal dari niat kita walaupun kita punya uang banyak kita punya apa katakanlah eh, prestasi atau wah dia itu sudah sarjana gitu kalau kita nggak mikir dan melawan rasa malas jadi punya kemauan dan kita mau berpikir nah itu nggak jadi kalau mau berbisnis mbak nah itu Iya, kalau iya. menurut kayu dari Oke, oke. kemarin ada bukunya kan di TMB The Master Booknya HNI kan ada setelah saya baca-baca, oh memang dari kemauan, dari ikhtiarnya kita, dari tirakatnya kita juga yang mempengaruhi kesuksesan di HNI. Iya, iya, iya. Iya, berarti memang ini deh ya, berarti modal utama untuk menjalankan bisnis jaringan ini kalau pengen pengen ini ya, apa memulai bisnis jaringan yang penting ada kemauan dulu gitu ya. Uang itu ya tidak apa-apa, bukan bukan modal utama juga gitu deh. Asal mau dulu kayak gitu ya deh ya. Nanti Jangan iya. Iya, iya, iya benar. Yang penting ada kemauan dulu karena kalau meskipun uangnya ada, kalau tidak ada kemauan untuk menjalankan bisnisnya, tidak serius menjalankan bisnisnya, ya tidak jalan juga gitu deh ya bisnisnya. ya, betul-betul. Iya, oke, oke, oke. Nah, ini nih deh tips buat teman-teman yang ingin memulai bisnis jaringan nih. Tips dari Adik, apakah ada tips-tips khusus nih bagi teman-teman yang mungkin pengen mulai menjalankan bisnis jaringan? Pertama, kenali dulu jaringannya itu, bisnisnya itu seperti apa dan sistemnya itu seperti apa. Nah, jaringannya itu sistemnya kayak gimana? Ataukah mereka itu seperti apa? Piramida, sistem piramida gini. Jadi yang untung kan di atas gini atau yang gini kayak gini. Kelakuan kayak gini. Gini modelnya lurus gitu. Terus sistemnya gimana? Terus atau produknya apa aja? Kan ada yang sistem jaringan itu jaringan maksudnya kayak nggak ada produknya gitu
apa ya, jaringan kan ada kan dulu tuh ada, tapi aku lupa. Waktu aku semester 3 itu juga ada yang ngajak bisnis jaringan. Apa ya lali aku mbak. Terus habis itu aku nggak pernah bisnis. Jadi kan cuma pulsa aja. Kalau pulsa itu sebenarnya pulsa itu juga jaringan juga, ada downline-nya juga kan. Tapi nggak begitu tak perhatikan. Dari aku sanawiyah kelas 3 kalau nggak salah yang pulsa itu malahan. Sampai sekarang. Nah, aku dikenali dulu. Oke. Berarti memang yang perlu pertama kali ini deh ya, apa namanya, dicek gitu ya ketika ingin memulai bisnis jaringan adalah produknya dan sistemnya kali ya dek ya. Produknya tadi ini produknya apa ya? Beneran ada produknya enggak gitu ya dek ya. Terus kemudian tadi sistemnya katanya ada yang katanya sistemnya kayak piramida, ada yang gimana tuh lurus gitu ya, kayak gitu. Jadi produknya dulu dicek seperti itu. Ada produknya enggak nih? Kalau ada produknya manfaat enggak? Itu mungkin deh ya. Produknya kemudian sistemnya gitu deh ya. Itu kali ya. Masa kita berbisnis terus nggak ada realnya kan juga kurang serak juga sih gitu. Iya benar. Iya. Apa yang mau dijual gitu deh ya. Kalau ada produknya gitu deh ya. Ya oke. Makasih banyak ya dek ya. Siang ini kita para Bilof itu panggilan untuk followernya Happy Lova. Kita semua para Bilof di sini juga dapat banyak insight dan inspirasi nih siang ini dari sharingnya Dek Nikmat nih. Mungkin sebelum kita akhiri ini sih Dek, Adek mungkin bisa spill tuh produk-produknya produk yang Adek jual. Boleh produk-produk HNI dan produk-produknya ada yang lain tuh Dek juga. Ini juga mungkin juga kalau pengen pesen produk-produknya Adek itu kemana tuh? Bisa pesen ditulis apa Mbak? Ditulis boleh boleh sambil diucapin boleh. Produknya dulu deh, produknya apa nih tadi? Produk HNI-nya sendiri apa aja nih yang dijual, terus katanya ada produk-produk lain juga. Boleh deh di-spill biar teman-teman Bilof di sini pada apa yang dijual Adek. Yang dijual dari gimana ya? Aku nggak bawa nganu ya Mbak. Misalnya ini sunscreen, nah ini dari produknya Zari. Kelihatan mau gak Mbak? Kelihatan sih warnanya. Langsung di-spill aja namanya, enggak apa-apa sih Dek, produk-produknya. Ada Zarin produknya kecantikan. Produknya Zarin HNI, ada sunscreen, serum, facial foam, facial scrub, ada toner ya gitu. Kalau produknya kesehatan banyak, tinggal sakitnya apa dulu nanti saya kasih tahu pakai ini gitu. Kalau bisa pesen di nomor WA saya, ditulis di sini apa gimana? Boleh ditulis boleh Dek di kolom komentar. Oh ya, bisa pesan di nomor WA saya 085 65 847 476. Itu WA saya. wa.me/ Nah ini, atau di Facebooknya ada, Facebooknya Syahidah Bilqisti, punyanya anak saya itu. Kalau yang kemarin itu punya saya sendiri tuh kena hack, jadi wes gak mau ngurusin yang itu. Kalau IG-nya ini nikmah.hni.halamat. Terus apa lagi ya? Itu yang penting pakai yang WA aja, soalnya jarang buka di Facebook. Kalau produk-produk selain HNI atau mungkin kunjungi webnya ini aja, webnya http nikmahalamat.me. Nah gini juga ada, ini lengkap banget. Kalau ini ada katalog-katalognya juga yang di http nikmahhni.halamat.me. Kalau mau join
langsung join aja pakai HTTP garis miring titik 2 garis miring terus gitu. Tuh kok. Wah, keyboardku lagi nganu. Terus gak usah lah. Iya. Kalau yang mau join, japri aja di WA atau di WA-nya yang halalmart.pi itu ada juga WA-nya. Otomatis itu. Nah, itu. Oke. Boleh di-spill lagi, Dek, nomor HP-nya 08 085 645 847 476. Oke. Itu ya Bilal, bagi yang pengen kepoin tuh produk-produk HNI-nya Kak Nikmah tuh ya, nanti Bilal bisa langsung chat ke WhatsApp-nya atau bisa cek sosial medianya Kak Nikmah. Ini sih Dek, mungkin mau mau infoin produk-produknya yang lain mungkin selain produk HNI, mungkin ada produk yang lain yang mau di-spill, diinfoin ke teman-teman Bilal di sini. Katanya tadi ada kurma. Oh, ada kurmanya yang bias selalu ready itu ada kurma Sukari, yang kurma raja itu, yang bulat, warnanya agak kuning ya, enggak begitu hitam gitu loh, kuning kecoklatan itu kurma Sukari, kurma Khalas. Kalau mulai musim Rajab itu, bulan Rajab itu ada berbagai macam, ada tunis tangkai, palm fruit, ada golden valley. Kalau biasanya untuk cemilan itu coklat kerikil kesukaannya anak-anak itu, saya kemasin 5 ribuan misalnya. Itu air zam-zam, terus produknya halawa itu loh Mbak, ada rasa ayam, rasa jamur, rasa sapi, ada produknya Naturit yang itu tetes mata, lilin gurah telinga itu. Lainnya produknya untuk ATK sama perlengkapan bekam. Kalau mau bekam. Oh iya, ada jasa bekam juga ya di sana. Buka jasa bekam juga ya di sana ya. Oke. Yeah. Di mana nih? Ya posisinya di mana nih sekalian nih? Kan buka jasa bekam nih, posisinya di mana nih? Di Siraman Kesamben, belakangnya apotek Siraman, masuk gang, lurus belok kiri. Nah, itu. Kota apa ini? Dek Nikmah, Blitar. Di Blitar ya. Itu ya teman-teman Bilaf ya, bagi teman-teman Bilaf yang stay di Blitar dan butuh jasa bekam bisa ke tempatnya Kak Nikmah ya. Dan Kak Nikmah juga selain menyediakan produk-produk HNI tadi, juga ada produk-produk seperti kurma, kemudian apa tadi itu coklat-coklat seperti itu. Air jam-jam itu Bilaf. Bagi teman-teman Bilaf yang emang butuh, nanti bisa langsung hubungi WhatsApp-nya Kak Nikmah tadi ya yang udah di-spill. Oke, makasih banyak ya Dek. Untuk para Bilaf, untuk para Bilaf jangan lupa mampir ke YouTube channelnya Happy Lova ya, Happy Lova Official, untuk mendapatkan banyak banget obrolan menarik lainnya. Dan untuk dapatkan insight-insight lainnya, dan bagi teman-teman Bilaf yang mungkin hari ini dapat insight ya dari obrolannya kita dengan Kak Nikmah, bisa share ya di kolom komentar, karena katanya share is caring, sharing is caring, seperti itu. Dan bagi Bilaf yang bisnisnya ingin dibantu dioptimasi, bisa langsung ke Japri ya, bisa langsung DM ke Instagram Happy Lova atau bisa langsung ke WhatsApp 081-234-640636. Dan ini ya, ada info terbaru juga. Sekarang Happy Lova juga menyediakan jasa pembuatan website dan aplikasi. Jadi bagi teman-teman Bilaf yang butuh website dan aplikasi, silahkan bisa
langsung ini ya menghubungi nomor WhatsApp tadi 081234640636 itu. Dan bagi teman-teman Bilaf yang mungkin memiliki permasalahan terkait bisnisnya, butuh teman diskusi, Happy Lova juga siap menjadi teman diskusi teman-teman Bilaf di sini dan gratis ya. Jadi Happy Lova menyediakan ruang ya buat teman-teman yang ingin diskusi, sharing terkait permasalahan bisnisnya seperti itu gratis gitu. Oke, terima kasih banyak ya Dek untuk sharingnya siang ini. Sama-sama. Sukses ya Dek, sukses sehat-sehat di sana. Oke. Semoga semuanya dilampahkan dan dimudahkan ya untuk bisnisnya dan semua yang lagi Adik kerjakan di sana. Oke. Izin diakhiri ya Dek. Selamat siang. Happy weekend.